Shalom. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, dalam Natsal Mana Gereja Kalimantan Evangelis, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi kita tidak melihat tentang bagaimana pembelaan Stefanus di depan mahkamah agama. Stefanus mengadakan pembelaannya karena Stefanus tidak melakukan kesalahan. Bahkan pasal 6 menjelaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Alasan mengapa Stefanus bisa seperti itu oleh karena yang pertama, Stefanus mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, Stefanus menaruh harapannya pada Tuhan. Maka pemuda gereja belajar dari teks ini. Dalam keadaan, dalam situasi seperti ini, pemuda dan saya tidak punya alasan lain untuk tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam keadaan virus yang mewabah di seluruh dunia, pemuda gereja dan saya dituntut untuk mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang seperti ini telah menggagalkan kepandaian seluruh umat manusia di dunia. Tidak ada orang hebat di dunia, tidak ada orang kuat di dunia ini. Karena ketika munculnya virus ini, dunia menyaksikan bahwa belum ada antivirus untuk mencegah kematian. Karena itu pemuda gereja, di dalam keadaan ini pemuda gereja harus mengandalkan Tuhan. Sebab seperti ungkapan dalam lagu berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pemuda gereja menaruh harapan, menaruh bahkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup pemuda. Sebagai pemuda Kristen yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pada malam hari ini pemuda gereja diperhadapkan dengan Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini. Sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah dasar keyakinan iman pemuda gereja. Bahwa ternyata dalam hidup ini, jika tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Jika tanpa Tuhan yang diandalkan dalam hidup, semuanya sia-sia. Bahkan jika pemuda gereja tidak mengharapkan atau tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan, itu pun juga sia-sia. Karena Roma pasal 8 ayat 28 berbicara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pemuda gereja yang saya kasihi, jika kita percaya sepenuhnya kepada Dia, maka Dia juga akan bertindak atas pemuda gereja dalam segala hal. Pemuda gereja belajar bagaimana cara pemuda gereja mengandalkan Tuhan. Bagaimana pemuda gereja menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan adalah sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu iman. Maka Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu pemuda gereja yang saya kasihi, pada malam hari dalam renungan singkat kita bersama di dalam rangka ibadah pemuda via online pada malam hari ini, pemuda yakin bahwa ketika pemuda mengandalkan Tuhan, ketika pemuda menaruh harapannya kepada Tuhan, pemuda yakin dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan bertindak buat saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan tutup bungkus saudara dengan kuasa darahnya dalam keadaan apapun.
Karena itu pemuda gereja, mari kita belajar dari dua ungkapan ini. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab dialah jawaban buat saudara, dialah penolong buat saudara. Sebab penjaga saudara tidak tertidur dan tidak terlelap. Dari dua pernyataan yang disampaikan oleh Yeremia, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Seorang Stefanus menyampaikan pembelaannya atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya bahwa sesungguhnya Stefanus tidak melakukan kesalahan apapun. Oleh karena dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia dibenarkan. Jadi saudara yang saya kasihi, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan saudara. Tuhan akan memelihara saudara dengan pemeliharaan yang sempurna. Dari dua pernyataan ini biarlah pemuda gereja hidup dalam mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati pemuda gereja kami. Sejak dari keadaan kami tidak bisa beribadah bersama sampai kami hari ini, tetap kami meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah hidup buat hidup kami. Sebagai doa dan permohonan kami bersama pada malam hari ini, kami meminta agar Tuhan menjaga, memelihara pemuda-pemuda gereja kami, agar dalam keadaan seperti ini, biarlah pemuda gereja kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Pemuda gereja kami dapat tetap menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada dunia yang semu dengan pertolongan-pertolongan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka doa kami bersama pada malam hari ini, ketika pemuda gereja kami diberkati, ketika pemuda gereja kami dijaga dan dilindungi, dan mereka juga akan membagikan berkat pertolongan Tuhan kepada orang lain yang ada di sekeliling mereka. Meskipun kami hidup di dalam saling curiga satu dengan yang lain, oleh karena keadaan virus yang tidak terlihat oleh mata kami. Karena itu kami mohon pertolongan Allah untuk menjaga, melindungi, dan memberkati pemuda gereja kami dan keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan renungan singkat kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.